Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur, serta para hadirin yang meluangkan waktunya untuk datang secara langsung di studio Radio Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali, dapat bersua kembali untuk melanjutkan bab atau materi atau fasal yang terdapat di dalam kitab Lumabul Hadis. Namun sebelumnya, seperti biasa, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-Babul Khamis. Ternyata kemarin satu bab saya loncati langsung ke bab 6. Yang benar adalah Al-Babul Khamis yang kemarin sempat terlewatkan. Al-Babul Khamis fi fadilatil iman, yakni dalam menjelaskan keutamaan atau fadilah iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iman itu adalah mengetahui, ma'rifatun bil qalbi, mengimani di dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan bil arkan dengan beberapa rukun, ai bil a'dha. Artinya kita mengimani, percaya dengan hati, benar-benar sungguh bahwasanya Allah dan Rasulnya itu adalah ada, dan yang patut, yang hanya disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diucapkan, wa qauluhum bil lisan. Tidak cukup hanya diyakini saja, tapi diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa amalu bil arkan, dan diamalkan bil arkan dengan beberapa rukun atau dengan beberapa kewajiban. Misal kita sholat, misal kita puasa, misal kita haji. Artinya kita setelah meyakini di dalam hati, kemudian wa qaulun bil lisan, dan diucapkan, dan lantas kita dilakukan. Artinya diimplementasikan dalam sebuah bentuk perbuatan, dalam sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samrutuhul ilmu. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya al-imanu uryanun, bahwasanya iman itu adalah telanjang, wa libasuhu, dan pakaiannya adalah at-taqwa, wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya, Allah menghiasi iman itu dengan apa? Al-haya, malu. Maka sudah barang tentu ketika kita memiliki iman, maka kita juga memiliki apa? Memiliki rasa malu. Ya, rasa malu. Kenapa rasa malu? Karena kita tidak bisa beribadah semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Rasa malu karena apa? Kita tidak bisa begitu banyak sunnah-sunnah atau perintah-perintah yang masih belum dapat kita amalkan. Wasamrutu, dan buahnya dari iman itu adalah al-ilmu. Artinya setiap perbuatan, setiap kegiatan, semua aktivitas harus kita dasari dengan ilmu. Jangan lantas kemudian kita beribadah, kita beramal soleh dan lain sebagainya tidak berdasarkan ilmu, maka akan merdut, akan tertolak, ya.
man bighairin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya ketika kita ingin melakukan suatu amal perbuatan, maka sudah barang tentu harus ada ilmu yang menjadi dasar atau yang melandasinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, la imana, tidak ada iman, liman, bagi orang, la amanata lahu, yang tidak memiliki amanah. Artinya orang itu tidak memiliki sifat amanah. Misalkan diberikan sebuah kepercayaan lantas dia mengingkari atau mengkhianati, maka tidak sempurna iman seseorang jikalau memang dia diberi tanggung jawab sebuah amanah lantas dia mengabaikan, lantas dia tidak memberikan rasa percaya atau tidak bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Maka sudah barang tentu karena memang al-iman ini adalah merupakan bagian dari agama, ya. Maka ini hal yang utama tentu diantaranya jikalau kita ingin dikatakan oleh Allah, oleh Rasulnya orang yang beriman secara sempurna, yakni ketika kita diberikan amanah sekecil apapun amanah itu, tanggung jawab apapun itu, maka kita harus menunaikan dengan baik. Jangan sampai kemudian dia khianat atau mengingkari atau berdusta atas atas amanah, atas tanggung jawab yang telah diberikan. Na'udzubillah, kita mudah-mudahan terhindar dari sifat yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwasanya tidak sempurna, ya, iman seseorang, iman di antara kamu sekalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Misalkan kita memiliki barang yang paling bagus, lantas kemudian saudara kita menginginkan atau membutuhkan atau yang jelas dia butuh bantuan, maka ketika kita memberikan bantuan, kita memberikan sedekah, menghentikan barang apapun yang kita miliki kepada orang yang lain, ya, kepada saudara kita, maka sudah barang tentu ini adalah barang atau benda yang kita sukai atau kalau bisa malah yang kita senangi, yang kita gemari. Jangan pakaian atau apa yang sudah tidak layak pakai kemudian diberikan. Nah, ini kan keliru, ya. Artinya jikalau kita memang ingin dianggap memiliki iman yang sempurna, maka kita mencintai orang lain, mencintai saudara kita itu sebagaimana apa? Sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Misalkan saya suka baju ini, maka ketika orang lain itu membutuhkan, saudara-saudara kita itu banyak yang membutuhkan, misalkan ketika terjadi kemarin bala bencana, ya, maka kita berikan yang terbaik, bukan yang sudah hendak dipakai atau bukan yang sudah sobek atau apa. Yang jelas tidak demikian. Artinya apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kita sebisa mungkin mencintai orang lain. Jikalau teman, jikalau saudara kita ini misalkan melakukan amal perbuatan yang baik, maka kita juga harus senang. Karena apa? Karena dia telah melakukan amal soleh, dan tentu sebagai teman, sebagai saudara muslim, kita juga harus senang terhadap apa yang dilakukan. Begitu juga sebaliknya, jikalau ada saudara, jikalau ada teman, jikalau ada kerabat yang melakukan perbuatan, maka kita sebisa mungkin untuk menjaganya atau untuk mencegahnya. Ini rasa yang merupakan bukti, ya, merupakan perwujudan bukti kita, cinta kita terhadap orang tersebut. Artinya ya kita saling tolong menolong, saling membantu, dan saling mengingatkan agar apa? Agar di dalam ketaatan, di dalam kebaikan kita tetap bersama-sama melakukan, dan kemudian di dalam kemaksiatan kita bersama-sama dalam apa? Dalam menjauhi maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, kita tidak dianggap iman kita sesempurna iman kita jikalau kita belum bisa atau belum mampu mencintai, menyayangi saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu fi sadril mu'min, iman itu berada di dalam dada orang-orang mukmin. La yatimmu al-iman, tidak sempurna al-imanu iman illa bitamamil faraid, kecuali dengan menyempurnakan beberapa fardu wa sunnani dan beberapa sunnah. Artinya iman itu akan jikalau kita dengan menyempurnakan, dengan melakukan semua hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunahkan. Wala yufsidul iman, dan tidak merusak iman illa bijuhudil faraidi was sunnani, kecuali dengan ingkar, kecuali dengan angas. Kalau maknanya angas,
ingkar dengan beberapa hal yang diwajibkan dan beberapa hal yang disunahkan. Artinya iman kita itu akan rusak jikalau kita mengingkari, misalkan mengingkari al-faraid yang fardu. Kita misalkan naudzubillah ingkar terhadap rukun, salah satu rukun iman atau rukun Islam. Atau kita memiliki keyakinan di luar keyakinan yang sudah ada. Misalkan naudzubillah ya, keyakinan kita sudah mapan, sudah pasti bahwasanya ketika kita ingin haji ke Baitullah Makkah Madinah, maka itu yang menjadi keyakinan kita, haji ya di sana pusatnya. Lantas kita memiliki keyakinan bahwasanya oh haji tidak harus di sana. Kita bisa membuat sendiri, membuat semacam bentuk bangunan kubus kotak, lantas kemudian kita tawaf sendiri, itu sudah sah. Nah, tidak demikian. Artinya kita ingkar terhadap salah satu hal yang difardukan, salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya ketika kita haji maka Baitullah Ka'bah itu sudah jelas. Ya, itu ketika kita memiliki pengingkaran salah satu seperti itu, maka itu akan merusak iman kita. Ya, wala yusidul iman illa bijuhudil faraid was sunani, dan beberapa sunnah. Artinya iman kita itu akan rusak dengan apa? Dengan kita mengingkari hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disunnahkan. Faman naqasa faridotan, barang siapa yang mengurangi faridotan dari beberapa hal yang diwajibkan tadi, uqiba alaiha, maka akan disiksa. Artinya jikalau kita ya hal-hal yang sudah diwajibkan itu kemudian kita tinggalkan atau kita kurangi, misalkan puasa Ramadan itu wajib ya bagi yang sehat, tidak ada udzur syar'i atau apapun, maka kita wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Lantas kita mengingkari. Nah, ketika kita mengingkari, ketika kita mengurangi kewajiban yang seperti ini, maka kelak kita akan mendapatkan azabnya, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya ketika kita berbuka atau tidak puasa di bulan suci Ramadan yang tidak ada udzur syar'i, yang tidak ada alasan syariat yang bisa itu diperbolehkan kemudian orang untuk berbuka, maka andai kata diganti di hari lain ya, andai kata misalkan dia puasa seumur hidupnya, itu tidak akan pernah mampu menyamai, tidak akan pernah mampu membandingi, atau tidak akan pernah mampu mengungkuli keberkahan selama dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Artinya begitu istimewa untuk masalah ibadah puasa. Sehingga ini merupakan salah satu contoh saja ya. Misalkan kok kita ini mengingkari dan kemudian kita meninggalkan atau mengurangi, maka adab kita atau kita semua ini akan diadab. Akan tetapi waman atamal faraida wajabat lahul jannah, dan barang siapa yang menyempurnakan fardu-fardu atau hal-hal yang difardukan, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahu al jannah, maka dia wajib baginya surga. Nah, barang siapa kita semua ketika kita rukun-rukun kita, kewajiban-kewajiban, kemudian kesunahan-kesunahan itu semua sudah kita tunaikan dengan sempurna, maka apa yang akan kita dapat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang kita harapkan sebenarnya bukan hanya jannah atau neraka, tapi yang jelas kita ibadah apapun itu, tujuannya apapun itu, maka dalam bentuk apapun itu kemudian kita diimplementasikan dalam bentuk sebuah kegiatan, aktivitas atau apapun itu, maka tujuan kita hanya satu sebenarnya, puncaknya, hakikatnya itu, yakni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti masalah surga neraka diterima atau enggak itu urusan Allah. Yang jelas niat kita ya, khususkan bahwasanya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah itu sudah ridho, maka insya Allah kita akan diberikan yang terbaik. Ya, meskipun tanpa kita harus meminta-minta, maka ketika Allah sudah ridho dengan kita, insya Allah akan diberikan yang sempurna dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakinna lahu haddun, ay ta'rifun bi dzikri afradi furu'il iman fa inna qasa fa fi haddihi.
Maka ini Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian para ulama memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah kesepakatan bahwa iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Iman itu bertambah jikalau ziyadatu bitta'at, ketika kita banyak melakukan atau kita melakukan hal-hal ketaatan, hal-hal yang mana ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka iman kita itu dianggap naik jikalau ada tambahan-tambahan. Namun sebaliknya iman itu dikatakan kurang jikalau ada nuksonihi bil ma'asi, artinya kita banyak melakukan maksiat. Artinya misalkan iman kita dianggap berkurang itu jikalau kita sedang melakukan kemaksiatan, sehingga iman seseorang itu yazid wa yanqus, dan artinya apa? Bisa bertambah iman seseorang itu jikalau memang dia bertambah ibadahnya, bertambah taatnya, bertambah untuk tadarruk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga iman seseorang itu berkurang jikalau dia melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan asalnya pokoknya iman itu adalah bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu rasuluh, dan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hambanya dan kemudian utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pokoknya. Wa iqamus sholat, dan dia mendirikan sholat, wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang saya contohkan di awal tadi, merupakan kewajiban, merupakan pokoknya iman adalah ini. Wal haju, dan kemudian haji, wa ghuslul janabah. Faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Maka ini seperti yang disampaikan di awal, barang siapa yang menambahkan fi haddihi dalam batasan iman, maka zadat hasanatuhu, barang siapa, dan kemudian ini artinya ketika fardu-fardu ini sudah kita tunaikan, sudah kita tambahkan, maka tambahan pahala itu, kebaikan itu akan bertambah kepada kita. Namun jikalau kita mengurangi hal-hal yang sudah difardukan, hal yang sudah disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga akan mendapatkan iqab atau mendapatkan siksa darinya. Maka sudah barang tentu ketika kita memiliki iman, meskipun levelnya atau meskipun kondisinya itu fluktuatif, naik turun, yang jelas kita selalu berupaya bagaimana cara menambah. Kalau memang kita tidak bisa menambah, kita paling banter, mentok itu harus bertahan, kita harus defend, jangan sampai melorot. Kalau melorot berarti iman kita berkurang, maka kita jatuh dalam hal kemaksiatan, maka sudah naudzubillah, sudah ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Karena memang seseorang ketika melakukan atau berniat melakukan kemaksiatan, maka neraka itu akan semangat untuk mencarinya. Wah, kacau kalau neraka semangat mencari kita, kacau, tentu akan kacau balau ini. Betapa tidak kemudian kita kacau, kemudian kita galau. Kenapa? Karena neraka, hal yang mengerikan, makhluknya Allah kemudian mencari-cari kita, senang, gemar, semangat mencari kita. Kan payah kalau seperti ini. Artinya apa? Artinya dalam keadaan apapun kita harus selalu berupaya, selalu berusaha agar apa? Agar menjaga standar keimanan kita ini. Kalau kita tidak bisa naik maksimal, minimal tadi saya sampaikan, itu harus bertahan. Artinya kita tetap melakukan ibadah-ibadah, melaksanakan amal-amal ibadah, amal kebaikan, amal kebajikan, tanpa harus tanpa harus kita melakukan atau tanpa harus tergoda dengan perbuatan kemaksiatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani. Iman itu adalah dua paruh atau dua bagian. Wa fanisfun fis sabri. Maka separuh yang pertama fis sabri itu di dalam kesabaran, sabar dalam anil maharim,
Artinya ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar untuk menjalaninya. Misalkan kita dilarang untuk tidak mencuri, maka ini adalah perbuatan yang dilarang, ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita apa? Kita harus sabar sebisa mungkin, kita harus menghindari, kita harus tidak melakukan perbuatan yang tercela ini. Wa nisfun fi syukri, dan bagian yang lainnya atau separuh yang lainnya fi syukri itu adalah di dalam kesyukuran, rasa syukur kita terhadap apa? Dalam bitaati, dalam apa? Di dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul. Artinya iman itu ada dua paruh atau dua bagian. Yang pertama kita harus apa? Kita harus sabar atas hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kemudian bagian yang lainnya adalah kita harus bersyukur terhadap apa? Terhadap amal ketaatan atau amal ibadah yang kita lakukan sehari. Jadi keduanya, jikalau kita beriman, ya kita ketika memiliki iman, maka kita sudah barang tentu terhadap hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, maka diri kita ini mampu menjaga, diri kita ini mampu menahan dari hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang dilarang. Misalkan ketika berpuasa kita dilarang makan dan minum, kemudian kita dilarang ghibah, dilarang hasud, dilarang dusta, dilarang dan sebagainya, maka kita harus sabar, ya, dari waktu yang telah ditentukan, dari fajar sampai kemudian tenggelamnya matahari, kita harus sabar karena memang ini larangan. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ghibah, tidak boleh menggunjing, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Maka kita harus tahan semuanya selama puasa. Artinya ini meskipun dalam konteks ini kewajiban, ya puasa itu wajib bagi kita, namun dalam kewajiban ini ada beberapa hal yang dilarang yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan maka bisa menggugurkan puasa itu sendiri dan juga bisa menggugurkan pahala puasa. Maka kalau makan minum kemudian muntah sengaja itu adalah apa? Atau ijma kumpul dengan suami istri hubungan badan, maka itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Namun yang membatalkan pahalanya ini yang sering kita teledor, yang sering kita tidak begitu diperhatikan. Misalkan kita berdusta, misalkan kita menggunjing, kita berghibah, hasud, riya, ujub. Nah itu semua adalah hal-hal yang dapat menghapus pahala dari puasa. Sehingga banyak disabdakan Nabi, ya ada yang menyabdakan bahwasanya kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Artinya banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Rasa dahaga atau rasa lesu dan lapar dan haus dahaga. Artinya ya tidak mendapatkan apa-apa. Puasanya sah, tidak qadha, iya, tapi pahalanya kita menahan lapar dari pagi sampai kemudian terbenamnya matahari itu tidak diganjar Allah Subhanahu wa taala. Ya merugi jikalau orang yang demikian itu. Jikalau tidak kita mengetahui ini muftirat, ini mukhbitat, maka kita harus perhatikan di sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fatki la yaftiku mu'minun. Bahwasanya iman itu akan menahan, ya akan mengaitkan kita al-qaidul fatki la yaftikul mu'min. Artinya ketika kita memiliki fatki itu saya cari di kamus itu mematikan, artinya mematikan, kondisi membunuh, ya artinya orang iman yang membunuh. Nah ini kan bahaya. Artinya ketika kita memiliki keimanan ini bisa jadi ya akan menahan kita dari perbuatan membunuh. Apalagi yang kemudian dilarang untuk membunuh, kemudian kita membunuh, itu termasuk dosa besar. Artinya ketika kita masih memiliki keimanan, maka kita akan dicegah dari apa? Dari perbuatan yang kotor ini, dari perbuatan yang tidak baik ini, yakni membunuh, ya perbuatan membunuh atau mendolimi, katakan ya membunuh ini, memutuskan nyawa seseorang. Itu jikalau kita memiliki iman, maka perbuatan atau keinginan keji yang seperti itu insya Allah akan tertolak. Ya, jikalau kita iman, kita ingat kepada Allah, kita ingat kepada Nabi, maka perbuatan untuk menghabisi atau untuk memutuskan nyawa atau untuk menghentikan nyawa orang lain
atau binatang atau apapun itulah yang jelas ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak tega, tidak akan pernah berani ya, jikalau seseorang masih memiliki keimanan. Namun jika tidak, ya wallahu a'lam, bisa jadi sehari 5, sehari 7 kayak nyembelih ayam, padahal ini adalah menghabisi nyawa orang. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita ditetapkan iman sehingga untuk hal-hal yang kecil seperti ini kita dijaga, kita dicegah oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahu bis samahah wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dammahu bil bukhli wal jafa'i. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan iman itu dengan menghiasi kemudian memuji bisamahah dengan kemurahan hati. Artinya Allah menciptakan iman ini dengan sesuatu yang baik. Wal haya'i dan malu. Kalau seseorang itu memiliki iman, pasti memiliki rasa malu, pasti itu. Wa khalaqallahu al-kufra, dan Allah menciptakan kekufuran, kekafiran, wa dammahu, dan mencelanya dengan apa? Bil bukhli wal jafai, dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekufuran itu dan mencelanya dengan apa? Bil bukhli, dengan pelit, dengan medit, wal jafai, dan tidak berharga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keimanan ini dengan diliputi hal-hal yang bagus, dengan kemurahan hati, dengan memujinya, Allah menghiasinya, dan disertakan rasa malu. Dan Allah menciptakan kekufuran itu dengan apa? Dengan mencelanya, dan kemudian diliputi, disertai dengan kebakhilan atau kepailit, dan wal jafai, dan tidak berharga. Artinya kekufuran itu sama sekali tidak berharga, dan kemudian Allah telah mencelanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nara amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya idza dakhala ahlul jannah, dan jikalau ahlul jannah itu ahli surga itu masuk ke dalam surga, wa ahlun nar an-nar, dan kemudian ahlun neraka itu masuk ke dalam api neraka, amarallahu ta'ala bi ay yakhruja minan nar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang atau ahli nar tadi itu dari neraka. Mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Mengeluarkan siapa? Mengeluarkan mangkana, seseorang yang di dalam hatinya itu ada sekecil iman. Dzarrah ini bisa biji sawi atau bisa memaknai kita semut hitam yang kecil, artinya ya yang kecil sekali. Jikalau di dalam hati seseorang itu masih memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya seambrek, namun jikalau dia masih memiliki iman kepada Allah, ya masih bersaksi bahwasanya Allah Tuhanku dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka meskipun digembleng, meskipun dihajar, meskipun disiksa, meskipun pokoknya dihancurkan di neraka, yang jelas kelak akan dikeluarkan dari neraka. Karena apa? Karena masih ada di dalam dirinya sekecil apapun tentang atau sekecil apapun itu tentang iman. Ya, jadi kesimpulan atau apa yang dapat kita ambil ini, maka selama kita ini beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, maka selama kita ini dapat melaksanakan amal soleh, dan kemudian kita dapat berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka barang tentu ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya kita mati membawa iman, maka insyaallah kita akan masuk ke dalam surganya. Yang jelas kita selalu berharap untuk mendapatkan ridho. Dan barang siapa, ya ini kan misalkan ya kebalikannya, karena memang Allah yang membolak-balikan hati, zat yang maha membolak-balikan hati, tidak tahu, tidak ngerti. Misalkan ada seseorang yang dosanya sudah segunung, katakan sudah tidak kuat untuk membawa dosanya, namun di dalam hatinya
ini masih senang dengan Allah Subhanahu wa taala, masih beriman kepada Allah dan Rasul, maka kelak ya, meskipun dihajar, disiksa di neraka selama ratusan juta tahun katakan, pada akhirnya, pada hakikatnya orang tersebut akan diangkat atau akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-babus sabi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua ini hidup dalam keimanan, kemudian mati juga membawa iman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang kelak diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khotimah dan mati membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon ampun dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pas dalam saya memaknai. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.